Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Minggu 22 Januari jam 7 pagi, kita akan ngulik saham BKSL. Ini minggu-minggu kita kulik saham BKSL, teman-teman. Kenapa kita kulik saham BKSL? Karena ada beberapa yang bertanya di kolom komentar. Kemudian hari Jumat kemarin itu ada transaksi yang menurut saya menarik. Karena saham BKSL sebelumnya nggak ada volume, teman-teman. Hilang volumenya. Tapi tiba-tiba kemarin hari Jumat itu transaksinya gede banget sampai 8 juta saham gitu kan. Ada apa ini gitu kan? Maka mari kita kulik lebih lanjut saham BKSL-nya ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka baca berita tentu paham bahwa kenaikan volume di BKSL kemarin itu dipicu adanya fakta bahwa BKSL sudah mendapat restu dari Bursa Efek, dari OJK untuk mengadakan right issue. Jadi sudah muncul berita banyak bahwa right issue gitu kan. Bagi teman-teman yang masih baru, yang belum paham tentang apa itu right issue, silakan nanti di googling di channel YouTube Profita itu kita pernah bikin video yang membahas tentang right issue. Gitu kan. Nanti teman-teman bingung apa itu right issue. Intinya right issue itu adalah IPO kedua bagi perusahaan yang sudah IPO, gitu kan. Jadi kalau perusahaan yang belum IPO itu disebut IPO, kalau kalau perusahaan yang IPO terbitkan saham baru disebut dengan right issue. Nah, di sini dijelaskan bahwa BKSL akan menerbitkan 100 miliar lembar dengan harga Rp50, maka mendapatkan dana segar senilai 5,03 triliun. Di sini dijelaskan bahwa dalam prospektusnya setiap pemegang 2 saham BKSL akan mendapat 3 saham hak untuk membeli harga BKSL. Jadi kalau kita punya satu lot gitu kan, artinya kita punya 100 lembar, maka kita akan mendapat saham HMETD sebanyak 150 lembar. Jadi kalau kita mau menebus saham yang 5.000 tadi, kita harus menyiapkan uang sebanyak 7.500 untuk membeli HMETD-nya. Nah, sekali lagi teman-teman kalau masih bingung, silakan cek di channel YouTube Profita ini tentang right issue. Udah kita jelaskan. Nah, teman-teman, kenapa right issue itu menarik? Karena saya yakin tidak semua orang yang punya saham BKSL itu mau ikut right issue. Kenapa? Karena harga pelaksanaannya sama dengan harga yang di pasar saat ini, pasar reguler, gitu kan? Kan menarik right issue itu apabila harga HME tidak itu di bawah harga harga pasar reguler. Nah, ini ngapain kita ikut right issue kalau kita bisa beli harga sama-sama harganya 50 gitu kan? Oleh karena itulah diperlukan yang namanya pembeli siaga. Nah, ini. Jadi di berita ini disebutkan bahwa Sakti Generasi Perdana akan menjadi pembeli siaga dalam right issue Bukit Sentul. Jadi disebutkan di sini bahwa PT Sakti Generasi Perdana itu akan mengambil atau membayar semua yang menjadi HMETD-nya, gitu kan, senilai 2,6 triliun dan juga sanggup mengambil sisa saham right issue apabila tidak diambil oleh pemilik saham lama senilai 2,38 triliun. Jadi teman-teman, bayangkan ada pihak yang berani membeli saham BKSL senilai 5 triliun di harga Rp50. Pertanyaannya, bagaimana supaya PT Sakti Generasi Perdana ini untung? Tentu supaya untung, maka PT Sakti Perdana tadi harus menjual sahamnya. Dan kalau kepengen untung, ya dijualnya harus di atas harga Rp50. Nah, itulah kenapa yang men-trigger saham BKSL ini menarik minat retail untuk ikut beli. Jadi kalau logika sederhananya, ini someday PT Sakti Perdana akan menjual sahamnya. Pasti. Kenapa? Kalau nggak dijual sahamnya, dia cuma berdividen. Sementara BKSL itu bukan perusahaan yang rutin bagi dividen. Jadi satu-satunya cara supaya PT Sakti Perdana tadi untung, maka dia harus menjual sahamnya yang sebanyak 5 triliun tadi. Tanyaannya adalah, kapan dia jualnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Mungkin targetnya 5 tahun, mungkin targetnya 10 tahun. Apa kita akan ngikutin begitu saja? Tidak kan? Itulah teman-teman hubungan right issue dengan BKSL.
Sementara kalau kita perhatikan secara teknikal dan doanya ada beberapa hal menarik di sini. Yang pertama, pada tanggal 7 September 2022, BKSL itu membentuk kode. Jadi teman-teman nanti sekali lagi bisa cek di channel YouTube Profita ini video dengan judul ikutin candle ini dijamin cuan. Nah, di sini dijelaskan atau di sini muncul tanggal 7 September itu muncul tanda BKSL itu akan ke 82. Harganya ke 82, gitu kan? Pertanyaannya kapan? Nobody knows. Nggak ada yang tahu, gitu kan? Apalagi kenaikan harga dan volumenya tinggi pernah terjadi juga pada tanggal ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi pernah juga kejadian nih di tanggal di bulan Juni 2020 gitu kan. Dia pernah kejadian seperti ini, Juni gitu kan. Sama volumenya naik, kemudian harganya sempat naik tapi turun lagi gitu kan. Kemudian tidur lagi gitu kan. Sampai mulai bergerak lagi Desember. Nah, ini apakah akan seperti itu? Ya, mungkin seperti itu bisa jadi. Karena terpicu trigger naik isu tadi. Pertanyaannya kapan? Ya nggak ada yang tahu. Terus saya harus gimana gitu kan? Jadi kalau pertanyaannya saya harus gimana? Maka bagi teman-teman yang belum punya saham BKSL, kalau mau menabung, niatnya menabung nih, menabung saham 50, ya BKSL ini menarik. Kenapa? Karena juga di BKSL ini teman-teman, ini ada hal menarik. Apa itu? Asing sudah sering banget nitip sendal. Teman-teman cari juga di channel YouTube ini, kita sudah kasih videonya. Jadi kalau ada sekuritas atau ada saham yang asing sering beli tanpa jual, berapapun nominalnya, meskipun hanya 10 lot, 1 lot, tapi itu sering, maka itu adalah tanda saham ini akan naik. Dan di BKSL ini sering banget kejadian seperti itu. Contoh ini tanggal 11 Januari ada yang beli gitu kan, 100 lot, nggak ada yang jualan. Nah, ini menarik teman-teman. Ini nitip sendal kalau saya bilang. Kemudian tanggal 13, 1 lot doang nih, nitip sendal 1 lot doang. Asing tapi ya. Kemudian tanggal 16, 2 sekuritas nitip sendal. Gitu kan. Nah, ini nggak ada yang jualan. Nah, itulah kondisi menarik di BKS itu teman-teman. Jadi ada 2 hal secara teknikal dan doa yang membuat saya ini menarik. Yang pertama, dia sudah bikin kode harganya kan ke 82. Itu kode. Kemudian yang kedua, asing sering nitip sendal. Ditambah ada right issue. Menurut saya ini akan cakep untuk penyuka saham 50. Sekali lagi, tidak semua orang cocok membeli saham 50. Tapi bagi yang senang saham 50 ini menarik. Kenapa kok senang saham 50? Karena ini sahamnya nggak mungkin turun. Di pasar reguler mentok-mentok 50. Jadi di Porto itu nggak mungkin merah, kuning mentok-mentok gitu kan. Nah, tetapi naiknya kapan? Kita nggak tahu. Bisa jadi sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, bisa jadi malah 5 tahun ke depan. Kita nggak tahu. Gitu kan? Nah, demikian teman-teman kuliah tentang saham BKSL. Jadi setidaknya ada 3 hal menarik di saham BKSL ini. Ada kode di 82, asing sering beli tanpa jual, ada right issue, di mana ada pembeli siaga yang menghabiskan 5 triliun lebih di saham BKSL ini. Dan BKSL ini nggak pernah bagi dividen, sehingga harapan satu-satunya perusahaan tersebut supaya untung adalah dengan menjual sahamnya di harga di atas 50. Sekali lagi, jangan lupa perhatikan disclaimer yang dari video ini, karena ini bukan perintah jual atau perintah beli, tapi adalah edukasi bagaimana cara menganalisa saham yang right issue. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.